Cervical cord injury adalah cedera yang terjadi pada spinal cord di bagian cervical. Time is spine, semakin cepat dilakukan tindakan maka akan semakin besar juga harapan pemulihan dari fungsi motorik, sensorik, dan otonom dari pasien. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cervical cord injury, jangan lupa untuk mengikuti webinar di tanggal 6 November. Dan pemateri Dr. Yunus Gentawi Aji. Selamat pagi Dr. Yunus Gentawi Aji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, ini sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu ya dok. Saya akan membacakan CV dari Dr. Aji terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Yunus Gentawi Aji, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juni. Mohon maaf ini tidak disertakan dengan tahun lahirnya. Sepertinya ada yang mau disimpan. 1989. Oh ya, 1989. Emailnya yunus.neurosurgery@gmail.com. Beliau ini pengalaman untuk penulisan ataupun publish secara jurnal ilmiah ataupun penelitian sangat banyak sekali, jadi sepertinya saya skip dulu. Akan kami informasikan untuk latar belakang pendidikannya dari Undergraduate Degree Medical Doctor Faculty of Medicine Universitas Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2013 dan tahun 2015 sampai tahun 2020 Neurosurgery and Master Degree in Clinical Medicine Department of Neurosurgery Faculty of Medicine Universitas Airlangga. Untuk pengalaman fellowship-nya dari Dr. Aji ini tahun 2016, Neurosurgery Fellowship, Department of Neurosurgery, Shinsu University School of Medicine, Shinsu University Hospital, dan Stroke and Brain Center Aizawa Hospital, Matsumoto, Jepang. Dan tahun 2022, Spine Deformity Solution Course, Scoliosis Research Society, National University Hospital, Singapura. Pengalaman untuk pekerjaan dari beliau dari tahun 2018 dengan sampai 2020, Research Fellow di NIHR Global Health Research Group on Neurotrauma tahun 2021 sampai dengan sekarang, Neurological Spine Surgeon, National Brain Center Hospital, Profesor Dr. Mahar Marjono. Baik Dokter Aji, nanti waktu pemaparan materi selama 45 menit ya dok. Kepada Dr. Yunus Gentawi Aji, spesialis bedah saraf, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Yunus Gentawi Aji, spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Sehari-hari saya menangani kasus-kasus dengan masalah saraf tulang belakang. Pada topik kali ini, saya akan presentasi mengenai cervical spinal cord injury. Jadi, insidensi dari cervical spinal cord injury itu adalah sekitar 30-60 kasus per juta penduduk per tahunnya. Itu data di Amerika, data di Indonesia memang tidak ada. Tapi kalau kita mengacu pada data tersebut, diperkirakan terjadi sekitar 8.000 sampai 16.000 kasus cedera spinal di Indonesia per tahunnya, dengan prevalensi sekitar 700-900 orang per juta penduduk yang menderita SCI. Berarti di Indonesia sekitar 190.000 sampai 240.000 orang menderita SCI. Dan sebagian besar diderita oleh laki-laki, dan lebih 50%-nya itu berada di usia produktif 16 sampai 30 tahun dengan median 26 tahun dan rata-rata 31 tahun. Dan level yang paling sering terkena adalah C5, kemudian C4 dan C6. Oke, ini data juga dari Amerika Serikat. Sebagian besar kasus SCI diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor sekitar 47,5%. Kemudian terbanyak kedua adalah jatuh, lalu karena kekerasan, karena di sana kan senjata api itu bebas, kemudian cedera olahraga. Cuma kalau data di Indonesia kita tidak ada, tapi diperkirakan kurang lebih sama persis, sebagian besar karena kecelakaan lalu lintas, yang kedua adalah karena terjatuh.
Ya, kecelakaan lalu lintas tentu banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di roda 2, mobil, bisa juga di kereta dan segala macam. Tapi yang perlu diperhitungkan mengenai SCI ini adalah ketika terjadi suatu kecelakaan di mana terjadi suatu kasus multitrauma, maka patut kita pertimbangkan pasien tersebut menderita cedera tulang belakang sampai terbukti tidak, gitu ya. Jadi karena sebagian besar kasus dengan multitrauma itu hampir selalu diikuti oleh cedera tulang belakang. Dan selain kecelakaan lalu lintas juga karena terjatuh di tangga, terjatuh saat berkuda, kemudian di kamar mandi, dan semua bisa berpotensi terkena cedera tulang belakang. Dan kalau di luar negeri memang olahraganya cukup ekstrim dibandingkan di Indonesia. Contohnya adalah American football, rugby, kemudian ski, gitu ya. Itu semua berpotensi untuk terkena cedera spinal. Tidak heran jumlahnya cukup banyak menderita pada posisi keempat. Dan sebagian besar kasus dengan cedera tulang belakang itu ada di servikal. Sisanya terbagi rata di torakal, di lumbar, dan di thoracolumbar junction. Dan perlu diingat bahwa cedera kepala dan cedera spinal hampir terjadi secara berbarengan. Di sini bisa dikatakan bahwa 5% dari pasien dengan cedera kepala itu juga menderita cedera spinal, dan 25% pasien dengan cedera spinal juga menderita cedera kepala, dan 10% pasien dengan cedera servikal itu juga menderita cedera di level yang lain, baik di torakal maupun lumbal. Maka jika seperti ini, screening untuk whole spine itu juga patut untuk dipertimbangkan kalau pasien ada klinisnya. Treatment akut prahospital yang bisa kita lakukan adalah pertama tentu imobilisasi. Kita anggap orang tersebut menderita cedera spinal sampai terbukti tidak, apalagi kalau pasien tersebut tidak sadar sehingga tidak dapat kita evaluasi nyerinya, tidak dapat kita evaluasi permasalahan status neurologisnya. Kemudian juga kita harus melakukan treatment berdasarkan ATLS guideline, dan yang terpenting adalah jangan panik, bukan jangan panik korbannya, tapi juga terutama penolongnya. Ya. Ini contoh saat kejadian di pre-hospital, tentu kita harus sebisa mungkin tulang belakang berada dalam posisi netral, lurus. Kita tidak boleh, jika ada deformity di cervical, di tulang punggung, jangan sekali-kali berusaha untuk meluruskannya. Kita biarkan seperti itu sampai terbukti tidak ada masalah. Kemudian tidak boleh rotasi, tidak boleh bending, jadi harus lurus inline, dan terutama kita letakkan pasien atau korban di long spine board dengan alas keras gitu. Dan tentu kalau untuk masalah cervical kita pakaikan hard collar. Oke. Ini contoh pasien. Tentu kalau kecelakaan di Indonesia di jalan raya sebagian besar adalah karena kecelakaan sepeda motor dan korban masih menggunakan helm. Sebisa mungkin helm dilepas dengan mempertahankan leher tetap dalam posisi immobile. Ini bukan dicekek ya, tapi dipertahankan supaya si leher tetap immobile. Kita coba untuk melepas helm. Oke. Ini contoh yang salah, di mana memang dia sudah di alas keras, tapi tidak perlu over treatment dengan ear wrapping seperti ini. Kemudian bolsters mungkin sudah pas, tapi juga posisi di antara dua kursi ini juga tidak pas. Kemudian kalau kita memakaikan hard collar neck, juga kita harus memperhatikan ukuran yang pas, jangan sampai terlalu besar seperti ini. Oke, sekilas mengenai anatomi. Jadi cervical itu ada 7 tulang, C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Seringkali kita bilang upper cervical itu dari C1 sampai C2, ada juga yang bilang sampai C4. Jadi yang berbeda dari rata-rata cervical adalah C1 dan C2. C1 ini bentuknya seperti ring, jadi dia bentuknya seperti lingkaran. Di bagian anterior ini ada namanya anterior arcus, dan di bagian posterior arcus, dan kiri kanan adalah lateral mesh.
disinilah tempat kita kalau melakukan tindakan memasang skru ke lateral mesh dari C1. Dan di C1 ini juga berjalan arteri vertebralis di foramen transversus kiri dan kanan. Kemudian C2 ini bentuknya juga berbeda dengan tulang servikal yang lain karena dia memiliki dens. Dens ini secara embriologi saat pertumbuhan kecil dulu, ini sebenarnya dia adalah body dari C1 gitu. Tapi karena seiring dengan perkembangan dan memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, si body dari C1 ini menyatu dengan C2 menjadi dens. Sehingga dengan struktur seperti ini, kepala manusia, leher manusia bisa berotasi kiri dan kanan dan berputar. Kemudian kalau kita lihat di sini dari arah belakang, dari C1, C2 sampai ke bawah sampai ke C7 saling tumpuk-menumpuk bersusun. Dan di belakang ini yang unik adalah prosesus spinosus dari mulai C2, C3 itu biasanya bentuknya bifid, jadi dia punya 2 cabang. Oke, ini C3, C4 dan seterusnya. Di bagian anterior ada body dari vertebranya, kemudian di kiri dan kanan di posterior ada lateral mesh, kemudian ke belakang ke arah lamina dan prosesus spinosus. Dan di sini yang unik adalah pada tulang servikal itu rongga dari kanalis spinalis ini besar karena memang dia mengakomodasi seluruh traktus neurologis, sensorik dan motorik dari dan menuju otak berjalan di sini. Dan juga yang unik adalah ukuran dari pedicle dari C1. Pedicle ini adalah tulang yang menghubungkan antara body ke arah lateral mesh nih, kita lihat di samping persis dari foramen transversus. Nah, dia sangat kecil sehingga memang secara teknis bisa dilakukan pemasangan pedicle screw, tapi karena kecil maka lebih aman kalau kita memasangnya ke lateral mesh. Dan bentuk kurva dari kalau kita lihat secara sagital dari samping dari lateral dari C1 sampai ke C7, T1 bentuk kurva normal dari tulang servikal itu adalah lordosis. Jadi seperti ini. Lordosisnya sekitar 31 sampai 40 derajat gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dari kurva ini, misalkan tulang leher straight atau bahkan kyphotic, itu akan mengakibatkan keluhan pada pasien, antara lain nyeri. Oke. Kemudian tentu tidak hanya tulang yang ada di cervical, tapi ada juga ligamen-ligamen yang terkait. Di depan ada anterior longitudinal ligamen, di belakang ada posterior longitudinal ligamen, di antara dua lamina ada ligamentum flavum, gitu ya. Di yang menghubungkan antara C1 dengan occipital ada anterior dan posterior atlanto-occipital membran dan sebagainya. Oke, ini ketika tulang sudah kita expose, kita lihat di sini bahwa berjalan spinal cord dari dan menuju otak ke seluruh bagian tubuh. Dan kita lihat di gambar yang kanan atas ini, dari setiap level cervical keluar cabang-cabang nerve root kiri dan kanan. Perlu diketahui bahwa tulang cervical itu ada 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Tapi nerve root dari cervical ada 8. Jadi tulangnya ada 7, tapi nerve-nya ada 8. Oke. Sehingga nerve root atau akar saraf atau radix dari C1 itu keluar di atas tulang C1, radix C2 keluar di atas tulang C2, dan seterusnya radix C7 keluar di atas tulang C7 dan radix C8 berada di bawah dari tulang C7. Jadi radixnya C8 ini berada di antara tulang C7 dan T1 gitu. Dan seterusnya T1 akhirnya sampai ke lumbal dia berada keluar di bawah dari tulang yang terkait. Itu. Dan kalau kita lihat di kiri bawah di sini ketika lapisan dura dibuka, kita melihat adanya arachnoid yang melapisi sebelum ke myelum, ke spinal cord, dan arachnoid ini menempel ke dura sebagai ligamentum denticulate. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, nerve root yang kita lihat seperti satu kesatuan ini, ketika dilihat dia punya anterior dan posterior, cabang anterior dan posterior. Cabang anterior root ini adalah untuk menghantarkan jaras motorik, sedangkan
untuk postor ini untuk menghantarkan jarak sensorik ke otak. Gitu ya. Dan bentuk dari spinal cord, bentuk dari mielum itu dia bulat, oval, dengan gambaran seperti kupu-kupu atau huruf H di bagian tengahnya dan berwarna abu-abu. Itulah inti sel yang ada di sana. Berbeda dengan otak, kalau otak jaringan abu-abunya, grisenya berada di luar, kalau spinal cord dia berada di dalam. Oke, ini secara lebih jelas lagi gambaran susunan antar tulang terhadap mielum atau spinal cord, di mana mielum ini terletak tepat di tengah-tengah di antara bagian belakang itu ada lamina dan processus spinosus, dan di depan adalah body. Jadi dia tepat di tengah-tengah. Dan di kiri kanannya keluar nerve root yang terkait. Ini sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa C1 tulang itu cervical ada 7, sedangkan nerve root-nya ada 8. Jadi nerve root C1 keluar di atas tulang C1, nerve root C2 keluar di atas tulang C2, dan seterusnya sampai C8 dia keluar di bawah tulang dari C7. Dan kalau kita lihat dari cervical hingga ke bagian bawah, di sini terdapat 2 pelebaran, yaitu cervical enlargement dan lumbar enlargement. Kenapa? Karena di bagian tersebutlah, di cervical dan lumbal, keluar plexus untuk menuju ke tangan dan menuju ke kaki. Di area ke arah tangan adalah brachial plexus, dan di lumbal ke arah tungkai adalah lumbosacral plexus. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai traktus neurologis yang berjalan di spinal cord, itu ada banyak banget. Tapi yang penting buat diketahui adalah ada 3 ini: corticospinal tract, spinothalamic tract, dan dorsal column. Corticospinal tract seperti namanya, dia berjalan dari korteks ke spinal. Jadi dia menghantarkan jaras motorik. Jadi jaras motorik dihantarkan oleh corticospinal tract. Kemudian kalau spinothalamic tract dan dorsal column, dia menghantarkan jaras sensorik. Bedanya adalah spinothalamic tract itu untuk sensorik pain dan temperatur, jadi untuk nyeri dan suhu. Sedangkan kalau dorsal column ini, sensorik yang dihantarkan adalah proprioceptif, kemudian vibrasi, getaran, dan tekanan. Oke, ini secara sekilas gambarnya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah untuk jarak sensorik. Jarak sensorik artinya adalah dia berjalan dari tubuh menuju otak. Kalau yang kanan ini adalah jaras motorik, dia berjalan dari otak menuju tubuh untuk fungsi motorik. Nah, kalau jaras sensorik tadi yang saya bilang yang penting kita ketahui adalah ada 2, lateral spinothalamic tract dan juga dorsal column. Nah, lateral spinothalamic tract ini dia menyilang sesuai dengan level ya. Misalkan jarak sensorik dari dari C7 misalkan, dia akan menyilang di level C7 tersebut, baru naik ke atas menuju talamus, baru ke arah gyrus presentralis, di mana di situ pusat dari sensorik utama. Kemudian kalau untuk yang dorsal column yang menghantarkan proprioceptif, vibrasi, dan tekanan, dia naik ke atas dulu, baru di batang otak dia menyilang, baru ke atas. Kalau untuk motorik, dia dari gyrus postcentralis, di gyrus motorik primer di otak, dia berjalan ke bawah, ke arah medula, di piramis dia akan menyilang 80%-nya, menyilang, baru ke arah bawah. Ini adalah dermatom dan miotom. Dermatom adalah bagian-bagian tubuh yang terkait dengan sensorik, sedangkan miotom adalah bagian tubuh yang terkait dengan motorik. Oke. Kalau yang penting untuk diingat ini antara lain adalah C5 itu di area sekitar lengan atas, kemudian C6 itu di jempol, area jempol. Jadi jempol ini kalau kita sentuh keraba, itu berarti kita merangsang perjalanan dari C6, sensorik dari C6. Kemudian dari tengah itu C7, kelingking itu C8, puting itu T4, gitu ya. Terus T10 itu umbilikus, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk motorik, jadi dari seluruh nerve root dari C1 sampai ke sacrum, itu yang berfungsi untuk
motorik itu hanya ada 10, yaitu di bagian tangan itu yang menuju ke brachial plexus itu ada 5, C5, C6, C7, C8, dan T1. Di bagian bawah itu yang menuju ke tungkai itu L2, L3, L4, L5, dan S1. Nah, yang bagian atas ini, itu C5 itu fungsinya adalah untuk fleksi elbow, C6 untuk ekstensi wrist, C7 untuk ekstensi dari elbow, C8 untuk flexor dari finger, dan T1 untuk abductor dari dari jari. Kemudian kalau L2 dan seterusnya bisa dibaca di sini. Oke, jadi ada organisasi yang memang mengatur mengenai spinal cord injury ini. Kita pakai ini biasanya, ASIA, American Spinal Injury Association. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti yang tadi, ada pemetaan mengenai dermatom di mana di area-area tersebutlah kalau kita sentuh akan merangsang sensor dari nerve root yang terkait. Kemudian kalau untuk motoriknya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 5 di bagian tangan kanan kiri dan 5 di bagian kaki kanan kiri yang jika dirangsang, yang kita gerakan maka otot tersebut yang akan bergerak. Misalkan jika C5 itu fungsinya adalah untuk biceps dan brachialis, C6 untuk extensor carpi radius longus dan brevis, C7 untuk triceps, C8 untuk flexor digitoris profundus, dan T1 untuk abductor digiti minimi. Dan pergerakannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian kalau L2 sampai S1 ya berurutan iliopsoas, quadriceps, tibialis anterior, EHL, dan gastrocnemius soleus. Dan di sini muscle guarding kekuatan otot yang dinilai itu skornya dari 0 sampai 5. 0 itu kalau tidak ada kekuatan sama sekali, 1 itu kalau ada kontraksi, 2 itu bisa geser, tidak bisa melawan gravitasi, 3 itu bisa melawan gravitasi, 4 itu dengan tekanan tahanan yang ringan, dan 5 itu full dengan tahanan kuat dia bisa melawan. Oke. Untuk spinal cord injury sendiri dari Asia dibagi menjadi 5 grading, yaitu Asia A, kita bilangnya AIS, Asia Impairment Scale, AIS A, AIS B, AIS C, AIS D, dan AIS E. AIS A itu jika dia terjadi spinal cord injury complete. Complete itu artinya adalah motoriknya hilang, sensoriknya juga hilang. Jadi total semua tidak berfungsi, itu complete. Jadi AIS A. AIS B itu kalau incomplete. AIS B, C, D itu spinal cord injury yang incomplete, dan AIS E itu dia normal. Jadi motorik dan sensorik berfungsi. Oke. Bedanya adalah kalau AIS B sensoriknya ada, tapi motoriknya nggak ada. Ya, AIS B itu sensoriknya ada, motorik tidak ada. AIS C dan D motorik sama-sama ada, tapi yang AIS C itu misalkan level injury-nya adalah di C7 misalkan. Maka kalau kita bilang dia AIS C, kalau motorik di bawah C7 itu sebagian besar kekuatannya di atas 3. Tapi kalau sebagian besar kekuatannya kurang dari 3, maka dia termasuk AIS-D gitu ya. Buat memudahkan menghafal, biasanya kita bilang A itu absen. Absen artinya absen motorik, absen sensorik, dan kalau E itu excellent. Excellent itu artinya motorik sama sensoriknya excellent. Jadi bagus semuanya. Oke. Ini tadi kita tahu bahwa untuk yang AIS A dia absen semua, jadi total seluruh fungsi motorik dan sensorik itu tidak berfungsi. Maka kalau incomplete dia ada sindromnya masing-masing, yaitu posterior cord syndrome, anterior cord syndrome, central cord syndrome, dan Brown-Séquard syndrome, ya, atau bisa dibilang lateral cord syndrome. Oke. Posterior cord syndrome gejalanya adalah gini. Ini dia yang rusak ya, posterior, ada bagian posterior. Posterior kalau kita lihat di ini tadi, dia adalah tempatnya si dorsal column. Tempatnya dorsal column di posterior. Dorsal column fungsinya adalah untuk propriosepsi, vibrasi, dan tekanan. Maka yang terganggu untuk posterior cord syndrome adalah 3 hal tersebut, sensorik untuk vibrasi, propriosepsi, dan tekanan. Oke. Kalau anterior cord syndrome, ini adalah tempatnya motorik dan sensorik yang lateral spinothalamic. Maka kalau terjadi anterior cord syndrome, maka dia akan terjadi gangguan motorik. Juga untuk sensoriknya yang terganggu adalah si suhu dan temperatur, pain dan temperatur. Kemudian kalau untuk Brown-Séquard syndrome, karena dia sebelah saja, yang terganggu semua, ya semua, motorik terganggu, sensorik terganggu,
tapi itu bagian ipsilateral. Kalau untuk yang kontralateral yang terganggu adalah si pain dan temperatura terganggu di bagian kontralateral. Karena kenapa bagian kontralateral terganggu? Karena si pain dan temperatur dari lateral smooth ini dia menyilang dulu di bawah baru ke atas. Sedangkan sisanya semua ke atas dulu baru menyilang di bagian batang otak. Kemudian ada central cord syndrome. Central cord syndrome ini agak unik. Kenapa? Karena biasanya kalau lesi-lesi yang lain itu yang lebih lemah adalah kakinya dibandingkan tangannya. Tapi kalau central cord syndrome ini dia lebih lemah tangannya jadi di pasien ini tetraparesis, tapi lebih lemah tangannya dibandingkan kakinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian sini, upper limb itu letaknya di arah medial. Jadi kalau di bagian motorik ya, untuk jaras kortikospinal, upper limb itu di bagian medial, trunk itu bagian tengah, lower limb atau kaki itu di bagian lateral. Jadi kalau ada cedera lesi di bagian tengah, maka yang lebih berat terkena adalah si upper limb-nya, sehingga si tangan itu akan lebih lemah dibandingkan kaki, gitu ya. Oke. Kemudian di rumah sakit kita bisa menggunakan guideline ATLS, anamnesis, pemeriksaan fisik, neurologis, imaging, dan tata laksana. ATLS sama seperti yang sudah kita ketahui, RW dengan si spine protection, breathing ventilasi, sirkulasi kontrol hemorrhage, kemudian disability kita cek pemeriksaan status neurologisnya dan exposure, baru kemudian setelah semua dianggap aman, baru kita ke bagian spine-nya. Nah, perlu diketahui bahwa ini harus dilakukan secara berurutan dari A sampai ke E. Seandainya ketika kita sudah memeriksa di bagian C, kita dapatkan adanya perdarahan interabdominal atau misalnya ada EDH, maka go for EDH-nya dulu. Kita lakukan tindakan untuk perdarahan interabdominal, kita lakukan tindakan untuk ED-nya dulu, baru si spine-nya belakangan gitu. Jadi kita selama kita memastikan spine bisa diimobilisasi, itu bisa ditunda sampai yang lebih gawat tuh di tangan itu lebih dahulu. Oke, kemudian secara anamnesis kita bisa mengetahui kira-kira mekanisme injury pada pasien seperti apa. Apakah lesi kompresi, lesi distraksi, rotasi, fleksi, ekstensi, dan segala macam. Ini contohnya ketika kita berkendara atau misalnya jatuh dari tangga dengan posisi fleksi seperti ini, kita lihat di sini ada translasi dari 2, 3, 4, 5, C5 terhadap C6. Di X-ray seperti ini, kemudian kalau kita lihat di MRI, ada ruptur dari ligamen supraspinosus dan interspinosusnya rupture, sehingga jarak antara spinosus C5 terhadap C6 melebar, kemudian dia juga lanjut ke arah facet joint, ke arah diskus, AL, PLA juga terkena sehingga dia bergeser gitu. Kalau kita lihat di sini terjadi translasi sekitar kurang dari 50%, maka kemungkinan ini adalah unilateral facet dislocation dari C5 terhadap C6. Oke. Kemudian ketika ada orang mencoba untuk menyelam di tempat yang pendek dan dia akhirnya menyentuh lantai, lehernya dengan posisi fleksi, maka ini adalah lesi fleksi kompresi. Kita lihat di sini terdapat lesi kompresi dari tulang korpus dari cervical gitu ya. Dan ini termasuk kalau misalkan sudah sampai complete burst fracture seperti ini termasuk unstable dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Oke, contoh lainnya adalah lesi distraksi ekstensi. Misalkan ini ilustrasinya ada orang terpleset di kamar mandi, kemudian dagunya menyentuh bak mandi sehingga terjadi lesi ekstensi distraksi di sini. Lesi ekstensi distraksi ini biasanya mengakibatkan terjadinya central cord syndrome. Tadi yang saya bilang central cord syndrome ini cirinya adalah kelemahan di tangan jauh lebih berat dibandingkan kelemahan di kaki. Kemudian ada lagi contoh lesi ekstensi kompresi di mana pasien dalam posisi ekstensi tapi terjadi axial loading atau ventricle compression sehingga terjadi teardrop fracture di anterior ataupun hingga kalau yang di sini kita lihat contohnya adalah adanya fraktur dari pedicle. Kemudian rotasi, contohnya ada orang saat naik kuda jatuh. Lesi rotasi ini sangat mudah didapatkan dari X-ray cervical AP karena kita bisa melihat seharusnya posisi prosesus spinosus yang lurus tiba-tiba dia menjadi tidak beraturan sehingga di sini bisa kita anggap bahwa dia terjadi lesi rotasi. Dan kalau dilihat dari
CT scan maupun MRI juga akan terlihat bahwa terjadi resi rotasi. Oke, untuk pemeriksaan neurologis yang penting adalah kita fokus terhadap motorik, sensorik, juga rectal tone. Rectal tone wajib diperiksa. Syarat apa? Rectal tone boleh tidak diperiksa hanya ada 2 kondisi. Pertama, pasiennya nggak punya rektum, atau kedua, pemeriksanya nggak punya jari. Jadi kalau selama itu ada, maka wajib diperiksa. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk melokalisasi dari lesinya, di mana lesi tertinggi terbaik yang ada. Dan biasanya lesi-lesi yang konsisten didapatkan adanya spinal cord injury adalah adanya kelemahan, gangguan sensorik, hilangnya tonus rektal, kemudian hiperrefleks atau arafleks, dan juga priapismus. Oke. Di sini kita bisa menggunakan kriteria dari Nexus dan Canadian Spine Rule untuk menseleksi kira-kira pasien mana aja yang datang ke IGD yang perlu dilakukan pemeriksaan X-ray. Nah, Nexus ini adalah singkatan. N-nya neurodefisit, E-nya ethanol, alkohol, X-nya extreme distortion injury, U-nya unable to provide history atau turunnya kesadaran, dan S-nya spinal tenderness. Kalau semua ini, salah satu dari ini ada, maka kita wajib melakukan pemeriksaan X-ray cervical pada pasien. Itu untuk yang kriteria Nexus. Kalau untuk kriteria Canadian Spine Rule, itu syaratnya 3. Pertama, kalau pasiennya usia lebih dari 65 tahun, ada mekanisme yang berbahaya, juga adanya parestesi di ekstremitas, maka kita wajib untuk melakukan pemeriksaan cervical X-ray pada pasien. Oke, kalau CT scan tersedia, maka non-kontras CT scan dari occipital sampai ke T1 sebaiknya dilakukan, tapi kalau nggak tersedia, maka kita bisa melakukan X-ray, AP lateral, dan open mouth odontoid view. AP lateral, AP kita melihat kesegarisan dari tulang servikal, lateral kita harus melihat sampai ke upper dari T1. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan upper T1 kelihatan semua. Bagus, berarti foto lateralnya adekuat. Tapi kalau misalkan ternyata C7 dan T1, upper T1 tidak terlihat, maka kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan ulang dengan cara swimmer's view. Swimmer's view adalah si pasien diminta untuk mengangkat bahu sehingga korpus dari C7 dan upper dari T1-nya bisa terlihat. Tuh. Open mouth dilakukan kalau kita ada kecurigaan fraktur di C1, C2, karena di sini kita bisa melihat lateral mass dari C1 kiri kanan dan juga seluruh korpus dan dens dari C2. Kemudian kalau semuanya normal tapi pasien masih mengeluhkan nyeri, maka mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan fleksi ekstensi untuk melihat kestabilan dari tulang leher. Dan biasanya 10% pasien dengan masalah dari cervical itu punya masalah di tempat lain. Kita patut curiga kalau misalkan ada klinis dari pasien. Pemeriksaan CT scan penting untuk melihat integritas dari spinal kanal, adanya fraktur, kita melihat arcus lamina facet, dan injury yang lainnya juga untuk planning operasi. Ini contohnya pasien 68 tahun jatuh dan dia dengan tetraplegi. Kalau kita lihat di sini tulang lehernya sangat-sangat stiff, sangat rigid. Kalau kita lihat dari C2, C3, mulai dari C4, 5, 6, 7 ini seperti satu kesatuan. Ini yang disebut sebagai bambu spine. Ini adalah kondisi di mana pasien dengan ankylosing spondylitis lehernya seperti bambu. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya ada masalah nih di C3, C4-nya. Sedangkan di bagian spinal column-nya rasanya tidak ada apa-apa, tapi kok bisa tetraplegi, maka saat inilah kita perlu melakukan pemeriksaan MRI. Dan di MRI terlihat adanya contusio dan edema di cervical mulai dari upper C3 sampai ke arah lower C5. Sehingga dengan kondisi seperti ini kita melakukan tindakan operasi untuk fusi antara posterior dan juga dekompresi. Oke, jadi imaging pada MRI penting jika kita punya kecurigaan lesi pada diskus, ligamen, adanya defisit neurologis pada pasien, juga kita untuk melihat usia fraktur dari pasien, juga adanya kecurigaan fraktur patologis bisa dilihat di MRI. Ini contoh lain, pasien 79 tahun perempuan jatuh tetraplegi komplit. Kalau kita lihat hanya CT scan saja, rasanya sih tidak ada yang bermasalah di spinal kanalnya. Kita lihat adanya fraktur di basis dari dens dari C2 ini. Dan kalau kita MRI akan terlihat bahwa adanya contusio dan juga edema dari upper C1 sampai ke lower C3. Dan
Yang lebih penting dari tata laksana untuk spinal cord injury adalah kita mencegah progresivitas dari secondary injury. Kita lihat di sini 1 jam setelah kejadian, kerusakan yang terjadi hanya seperti sebesar ini, tapi 24 jam kemudian sudah sangat luas dibandingkan dengan saat kejadian pertama. Jadi primary injury itu adalah kerusakan yang terjadi saat kejadian, destruksi akibat traumanya, kompresi karena fragmen, karena diskus, karena hematoma yang menekan ke spinal cord, kemudian juga karena iskemia akibat kompresi dari arteri spinalis anterior maupun posterior. Oke. Ini secondary injury, jadi seiring dengan perjalanan waktu akan ada banyak variabel secara sel yang berjalan, sehingga kita berusaha, tindakan yang kita lakukan adalah mencegah untuk terjadinya secondary injury ini. Karena kalau sudah sampai pasien di tahap seperti ini, di tahap MRI ini, di mana sudah terjadi myelomalacia pada cervical, maka niscaya defisit neurologis yang terjadi tidak bisa kita kembalikan. Oke. Dalam kasus SCI juga kita perlu mengetahui neurogenic shock dan juga spinal shock. Neurogenic shock itu adalah hilangnya tonus vasomotor dan simpatis akibat injury di T6 ke atas. Hilangnya tonus vasomotor mengakibatkan vasodilatasi sehingga terjadi hipotensi, hilangnya simpatis mengakibatkan terjadi bradikardi. Bedakan neurogenic shock ini dengan hypovolemic shock karena perdarahan. Kalau pada kasus hypovolemic shock tentu dia hipotensi dengan kompensasinya adalah takikardi. Tapi kalau pada neurogenic shock karena terjadinya hilang tonus simpatis, maka heart rate-nya akan menjadi bradikardi. Kalau spinal shock, kita ketahui bahwa pasien pada awal SCI biasanya bisa terjadi hilangnya refleks, juga hilangnya tonus dari otot, maka itu tanda bahwa pasien terkena spinal shock. Oke. Ini contoh, ini adalah gambaran ganglion dari simpatis yang warna merah dan juga ganglion dari parasimpatis yang warna biru. Kita lihat di sini kalau lesinya dia T5, T6 ke atas, ini tepatnya ganglion simpatis di mana dia bekerja untuk meningkatkan heart rate. Ketika terjadi cedera di area cervical, maka akan hilang tonus dari simpatisnya sehingga yang bekerja adalah parasimpatisnya. Maka responnya adalah bradikardi. Oke. Efek terhadap organ lain antaranya kalau cedera itu berada di antara C3 sampai C5, kita tahu bahwa di sini berjalan yang namanya nervus phrenicus ke arah diafragma dan juga ke arah musculus intercostal. Nah, makanya pada kasus pasien dengan cedera cervical, terutama di area C5 ke atas, maka perlu dipertimbangkan jika sudah terjadi distress nafas, intubasi. Ini adalah beberapa indikasi intubasi, ada yang absolut, relatif, dan juga pertimbangan kalau misalkan pasien mau dipindah untuk transport, misalkan untuk MRI atau mau ditransport ke rumah sakit lain, maka mungkin perlu dipertimbangkan intubasi jika SCI-nya terjadi di level C5 ke atas. Oke, secara umum restriksi bisa dengan bolsters, dengan alas keras, di strap gitu ya. Kemudian kalau kita mau memindahkan, mau ngecek, kita harus rock lock, dan ini posisinya dengan 4 orang minimal, 1 orang berada di atas untuk menstabilkan si spine-nya, kemudian 2 orang itu saling mengunci di bagian batang tubuh. Ketika di rock roll, kita periksa apakah ada masalah dan juga sambil untuk memindahkan transport. Dan collar yang direkomendasikan antara lain yang pasti yang hard collar, Philadelphia atau Miami J. Kemudian kalau untuk tata laksana IV itu kalau dia hypovolemic shock tentu kita resusitasi cairan, tapi kalau misalkan dia neurogenic shock, masalahnya bukan gara-gara cairan, tapi sehingga free challenge nggak akan bermanfaat, terapinya adalah vasopresor. Dan kita menjaga MAP di antara 85 sampai 90 selama 7 hari pertama. Hati-hati over fluid karena bisa bikin edem paru, kita harus monitor dengan kateter, dan juga jika misalkan bradikardi terjadi signifikan, maka kita bisa gunakan atropin. Ini penelitian mengenai steroid banyak digunakan di kasus-kasus SCI ya, utamanya methylprednisolone. Ada 3 penelitian utama yaitu NACI 1, 2, dan 3. Ini memang sudah cukup lama dan
eh, memang masih kontroversial untuk manfaatnya ya. Kalaupun diberikan yang terbaru memang sebaiknya harus diberikan paling tidak kurang dari 8 jam setelah injury dan dosisnya memang dosis sangat tinggi. Bolusnya aja 30 mg per kilogram berat badan dengan lanjutannya 5,4 mg per kilogram berat badan per jam selama 23 jam kemudian. Kemudian tata laksana yang dilakukan adalah mencegah terjadinya DVT, ulcus decubitus, gagal nafas, dan infeksi. Oke. Jika pasien dibutuhkan untuk transfer, maka kita perlu melakukan transfer pasien ke tempat yang ada tempat untuk spine facility-nya, seperti spine surgeon. Dan kita perlu melakukan stabilisasi sebelum transport, dan hati-hati untuk injury C3, C4, C5 itu perlu dipertimbangkan untuk intubasi. Nah, operasi pada kasus cervical SCI itu utamanya ada 3, kan permasalahannya rata-rata ya untuk kasus cervical spine itu adalah kompresi, kemudian hilangnya stabilitas, unstable, kemudian adanya malalignment, misalignment. Kalau dia masalahnya misalignment, maka kita lakukan dengan realignment atau reduksi. Kalau adanya kompresi ke spinal cord, maka terapinya adalah dekompresi. Kalau struktur dari cervical tidak stabil, maka terapinya adalah stabilisasi, gitu ya. Dan ini contoh operasi yang dilakukan, yang sering dilakukan ada 2 di anterior dan posterior. Anterior adalah kalau terjadi gangguan dari masalah dari diskus, sedangkan korpusnya masih bagus, maka mungkin kita bisa melakukan tindakan ACDF. Tapi kalau misalkan ternyata korpusnya sampai burst fracture seperti yang sebelumnya terlihat, maka mungkin perlu dilakukan penggantian korpus, operasinya ACCF gitu ya. Dan tulang yang diambil bisa diganti dengan tulang iliac crest atau juga bisa menggunakan titanium mesh. Kemudian kalau untuk yang posterior, dekompresi posterior tentu setelah kita lakukan dekompresi, kita harus melakukan pemasangan stabilisasi posterior. Pada cervical umumnya kalau C3 sampai C6 kita lakukan pemasangan lateral mesh seperti di gambar. Kalau di C2, C7 kita pasang pedicle screw. Ini contoh yang kita laminectomy dekompresi dengan lateral mesh. Dan yang sebelah kiri ini kalau kita ekstensi, misalkan C1, C2-nya hancur, maka kita perlu ekstensi sampai ke occiput, sampai ke occipital, jadi ossifusion. Kemudian tindakan bedah, ini sudah ada penelitiannya bahwa kalau tindakan itu dilakukan kurang dari 24 jam, maka dia akan sangat signifikan dalam meningkatkan grade dari AIS-nya. Dia dikatakan early surgery kurang dari 24 jam bisa meningkatkan AIS sampai lebih dari 2 grade. Jadi tadinya misalkan si pasien AIS B, kita operasi, dalam 6 bulan kemudian dia bisa sampai ke AIS D. Jadi itu sangat signifikan. Dan dia odds ratio-nya sampai sekitar 3 kali lipat. Jadi early surgery sampai late surgery sampai itu bisa bilang 3 kali lebih baik dibandingkan late surgery. Dengan p-value 0,03 jadi signifikan. Kemudian kalau untuk penelitian lain juga sudah menguji ternyata yang dikatakan operasi kurang dari 8 jam itu juga jauh lebih signifikan dibandingkan yang berlangsung 8 sampai 24 jam. Itu juga bisa meningkatkan AIS grade sampai lebih dari 2 grade setelah 6 bulan. Oke. Kemudian setelah kita treatment dengan operasi, kita tentu lanjut dengan rehabilitasi. Goals-nya seiring dengan waktu bertahap, mulai dari independensi terhadap ventilator, kemudian mencegah komplikasi sampai ke pasien bisa berpartisipasi secara aktif secara sosial. Oke. Komplikasi tentu banyak yang terjadi ya, mulai dari infeksi, pneumonia, kemudian DVT, bradikardi, retensi urin, ileus, konstipasi, kontraktur, semua perlu kita ketahui komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien dengan tirah baring rama seperti ini untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dan ini semakin tinggi level dari cedera, misalkan cedera yang levelnya di antara C1 sampai C4 itu akan jauh lebih dependen outcome-nya dibandingkan kalau misalkan dia cederanya di bawah C6, C7 gitu ya. Mohon maaf, Dan Dokter complete SCI, ya, complete SCI itu potensi recovery-nya itu kurang dari 5%. Kalau complete SCI-nya sampai 3 hari
setelah kejadian itu potensi recovery-nya 0%. Kalau incomplete masih ada potensi. Jadi ASB sampai ASD itu potensi recovery-nya masih cukup bagus, lebih dari 50%. Dan poor prognosis itu kalau misalkan pasiennya usia tua, kalau di MRI didapatkan edema dan hematoma. Dan ini time is fine. Jadi memang semakin cepat kita intervensi terhadap pasien-pasien dengan cervical spinal cord injury, maka akan semakin bagus. Cuma kabar buruknya adalah bahkan di negara-negara seperti Amerika Utara dan Eropa pun hanya ada sekitar 20-50% pasien dengan akut SCI yang dilakukan treatment kurang dari 24 jam. Apa kabar di Indonesia gitu kan? Tentu ini jadi evaluasi buat kita agar kalau misalnya ada pasien dengan SCI kita bisa segera cepat dalam penanganan. Itu masih ada waktu. Kalau ada waktu saya coba 5 menit aja menjelaskan cara membaca Masih dok. cervical X-ray untuk orang awam, gitu ya. Jadi membaca cervical X-ray untuk secara mudah sederhana itu ABDS. A-nya itu adequacy, alignment, B-nya bone, D-nya disk space, S-nya soft tissue. Oke. Adequacy maksudnya adalah kita kalau Mohon maaf dok, untuk slide-nya belum berpindah.